陪陪他吧。姐夫，你这话什么意思？难道诅咒进入万世轮回，遇到任何事都要坚强应对。还和木姐姐还有世瑶姐姐一起？ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan Donghua series Ni Tian Jijun. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan, di sana senior Paili itu langsung menyerahkan Ruyan Chen kepada Tan Yun. Dia pun kembali ke tempat kekasihnya. Pailin memastikan dirinya baik-baik saja, terutama lukanya tidaklah parah. Tapi Ruyan Chen masih bersikap sombong, membuat Tan Yun langsung menghampiri ke hadapannya. Ruyan Chen terus mengoceh kalau dia adalah tuan muda yang sangat terhormat. Lagi pula dirinya tidak bodoh, dia tahu Tan Yun ingin mempermalukan dirinya barulah menghabisi Ruyan Chen. Jadi Tan Yun sengaja menyuruh Ruyan Chen membuat berlutut meminta maaf barulah setelah itu bakal dihabisi. Tan Yun yang baru mengangkat tangannya itu langsung membuat Ruyan Chen ketakutan dan berlindung. Jadinya ia pun kesal menampar Ruyan Chen. Padahal dia sudah diberi nasi baik, dikasih kesempatan agar meminta maaf untuk orang-orang dari sekte Huangpu yang sudah dihabisi tapi malah ngomong aneh. Membuat Tan Yun auto marah bukan main dan memukul Ruyan Chen terus menerus. Tidak cuma itu, punggungnya diinjak terus sampai dia berlutut, tulang punggungnya bahkan sampai dipatahkan membuat Ruyan Chen auto berteriak kesakitan. Yukin hanya bisa terdiam menyaksikan kejadian ini. Punggungnya sudah dipatahkan, sekarang gantian kepalanya dibanting-banting ke dalam tanah. Dan dikala kondisinya udah terluka barulah Tan Yun melepaskannya. Dia segera dilempar kembali ke dalam kapalnya yang langsung diterbangkan. Sebelum pergi dia memastikan cepat atau lambat tuan muda satu ini bakal menghabisi Tan Yun yang telah berlaku sadis kepada dirinya. Jadi alasan Tan Yun melepaskan Ruyan Chen itu karena sesuai kata Ting Peng kemarin. Kalau mereka menghabisi tuan muda Ruyan Chen serta Yukin yang dimana kita tahu keduanya memiliki jabatan paling tinggi di sekte mereka. Bisa-bisa nanti masalahnya datang semakin besar. Dimana sekte Pri Abadi bergabung dengan Istana Jiwa ditambah keluarga besar Nanggong yang ditakutkan menyerbu sekte Huangpu. Yang jelas saja jika itu terjadi bisa-bisa sekte Huangpu pasti hancur lebur. Karena dua sekte kuno ditambah satu sekte besar itu menyerang sekte Huangpu. Sementara Yukin memastikan dia enggak bakal pernah meminta maaf, mau dia dihabisi maka habisi saja. Dia tidak takut, tapi Tan Yun ingin agar semua orang pergi menjauh dari sini sebentar. Karena ada yang mau diomongkan dengan Yukin. Segera Tan Yun membuka formasi kedap suara, hanya mereka berdua saja yang bisa mendengar suaranya masing-masing. Tan Yun memastikan kalau dia enggak bakal menyakiti Yukin. Dirinya pun langsung menjulurkan tangannya membantu Yukin untuk berdiri dan setelah mereka mengobrol sedikit, dia bahkan akan melepaskan Yukin. Tapi Yukin seakan-akan menolaknya. Dia melihat Tan Yun adalah orang sadis dan menjijikan. Tan Yun pun langsung membalas, kalau waktu itu aku tidak menyelamatkanmu, mungkin kau sudah tewas. Jadi jangan melihat diriku dengan tatapan seperti itu. Barulah dari situ Yukin bisa merasa tenang. Dirinya sampai bertanya-tanya apakah luka waktu itu dia tusuk dari belakang sudah sembuh. Yukin dari sini juga bisa yakin saat itu dia melihat Tan Yun menangis tidak ingin Yukin tewas. Itu ternyata benar terjadi guys. Pada saat itu memanglah benar saat kompetisi pertarungan mereka berdua di mana Tan Yun menangis berteriak tidak ingin agar Yukin tewas. Namun semua itu tidak dibalas oleh Tan Yun, dia cuma terdiam. Di sana Yukin menjelaskan setiap kali dia melihat Tan Yun kok ada sebuah perasaannya sungguh familiar dan saling mengenal satu sama lain. Padahal mereka berdua tidak pernah berhubungan ataupun hanya bertemu. Itu sangat membuat Yukin terganggu dan bahkan dirinya sering sakit hati ketika dia melihat Tan Yun terluka. Yukin sendiri bingung kenapa dia bisa begini ya. Di sana Tan Yun pun hanya terdiam, sebenarnya dia tahu kalau dirinya itu juga merasakan hal yang sama. Tapi dia enggak berani mengungkapkannya.
Pada akhirnya dia pun menghela napas karena sudah seperti ini. Tan Yun juga sudah banyak menghabisi murid-murid dari Istana Jiwa. Jadi bagi Yukin dia tidak akan pernah melepaskan Tan Yun dan dia memastikan semua perasaan cerita yang disebutkan tadi itu sudah tidak penting. Barulah Tan Yun menghancurkan formasi kedap suaranya. Ditambah dia memulihkan kekuatan Yukin dan menyuruhnya agar segera pergi dari sini. Tentu itu membuat Yukin menjadi bingung. Padahal terakhir kali mereka bertemu, Tan Yun mengatakan kalau sampai mereka bertemu lagi maka Yukin bakal dihabisi. Tapi sekarang ternyata kebalikannya. Tan Yun sama sekali tidak pernah berniat melukai dirinya. Bahkan Yukin memastikan di masa depan dirinya enggak bakal main ampun lagi. Jadi kalau mau menghabisi dirinya maka habisi sekarang juga. Namun dia terdiam dan tidak bisa menjawabnya. Dan barulah Yukin pun pergi dan di atas kapal Yukin menangis karena dirinya terus bertanya-tanya kenapa dia memiliki kok sebuah perasaan yang sangat aneh. Di sana Yukin sampai meminta maaf kepada gurunya karena menjadi lemah dan gagal melindungi semua temannya. Di sisi lain Ruyan Chen yang sudah bonyok dia masih bisa berteriak memastikan di masa depan dirinya bakal membuat Tan Yun hancur. Singkat cerita malamnya Meng Yi menghampiri Tan Yun. Dia melaporkan kalau dirinya bersama murid lain sudah mengumpulkan para murid sekte mereka yang tewas dalam pertempuran. Selain itu mereka juga sudah mengumpulkan semua harta dari murid sekte musuh. Semua orang juga sudah berkumpul menunggu kedatangan Tan Yun. Semua orang sangatlah sedih, tapi Tan Yun mencoba menenangkannya karena mereka sudah membuat kedua sekte musuh membayar harganya dengan kekalahan telak. Jadi semua orang jangan bersedih karena dendam sudah terbalaskan. Dan setelah ini mereka pun berencana memasuki jurang pemakaman. Di sana Tan Yun kemudian mengajak semuanya untuk pergi bersama ke jurang pemakaman. Adapun Tan Yun menyarankan jika nanti para muridnya menemukan harta di jurang itu, maka itu bisa membawanya sendiri dan tak perlu menyerahkannya kepada Tan Yun. Jelas saja semua orang pun setuju dan mereka berjanji untuk selalu mendengarkan semua arahan Tan Yun. Selain daripada itu, Tan Yun juga memberikan sebuah bocoran mengenai adanya sebuah formasi yang telah ia ciptakan di depan gerbang pemakaman. Selain itu, Tan Yun juga memberitahu di tempat formasinya sudah hadir beberapa murid yang saat ini tengah melakukan pelatihan. Sontak saja semua orang yang mendengarnya menjadi kaget bukan kepalang. Karena ternyata mereka ini sebelumnya telah melakukan pencarian kepada para murid yang dianggap hilang. Yang ternyata itu semua telah diatur Tan Yun yang saat ini telah ditugaskan untuk menjaga formasi. Tak basa-basi lagi akhirnya semua orang pun pergi ke gerbang pemakaman. Di perjalanan diperlihatkan Jian yang kini terus bersedih memikirkan nasib dari teman-temannya yang berasal dari divisi 5 jiwa. Sebagai seorang kakak, Meng Yi merasa sangat khawatir. Ia lalu meminta kepada Tan Yun untuk mencoba menghibur Jian. Karena nyatanya kesedihan Jian disebabkan tentang murid divisi 5 jiwa yang sampai saat ini tidak terdengar kabarnya lagi. Tan Yun segera berjalan menghampiri Jian dengan memintanya untuk jangan bersedih. Sontak saja Jian seketika memeluk Tan Yun dan dia mengatakan kesedihannya yang diakibatkan bahwa dirinya sangat khawatir mengenai keselamatan dari semua temannya itu. Di sana Jian terus saja menangis sampai akhirnya Tan Yun tiba-tiba mengeluarkan formasi kedap suara. Jian yang melihatnya menjadi auto bingung nih. Dan entah kenapa Tan Yun seketika menanyakan kepada Jian apakah dia percaya tentang apa itu reinkarnasi. Awalnya Jian pernah mengetahuinya namun menurutnya reinkarnasi hanyalah sebuah dongeng belaka. Namun Tan Yun menyangkalnya. Setelah berpikir sejenak Jian kemudian kembali bertanya tentang maksud dari perkataannya Tan Yun. Di sana Jian mengira mengenai Tan Yun yang adalah sebuah reinkarnasi. Dan ya akhirnya setelah Meng Yi dan Xiao yang mengetahui rahasia Tan Yun, kali ini tinggal Jian yang akhirnya diberitahu. Tan Yun menceritakan identitas sebenarnya yang adalah seorang master yang memiliki kesedihan yang sangatlah menyakitkan. Alhasil setelah mendengar semua cerita Tan Yun, Jian menjadi sangat kaget karena ternyata kakak iparnya ini bukanlah manusia sembarangan. Jadi alasan Tan Yun memberitahukannya yaitu untuk memberikan pelajaran kepada Jian
bahwa sebuah masalah bukanlah untuk dihindari melainkan harus dihadapi. Dengan begitu Jian kemudian berjanji bahwa dia akan menjadi kuat untuk bisa membantu Tan Yun melakukan balas dendam di masa depan. Setelah itu Jian meminta kepada Tan Yun jika nanti bertemu dengan murid 5 jiwa, Jian meminta untuk tidak membantai mereka. Mendengar itu Tan Yun pun setuju dan berjanji kepada Jian untuk tidak membantai teman-temannya. 太好了，谢谢姐夫。 Setelah perjalanan panjang keesokan harinya akhirnya mereka pun sampai di gerbang jurang penguburan. Semua orang kembali merasa kaget bukan kepalang ya. Mereka melirik ke sana kemari yang di sana terdapat banyak murid yang kini tengah berkultivasi. Di sana Tan Yun disambut oleh ketiga murid yang sebelumnya ditugaskan untuk menjaga formasi. Tan Yun menanyakan kondisi formasinya selama dirinya pergi. Mereka melaporkan kalau sebelumnya telah terjadi serangan dari para monster namun akhirnya berhasil mereka usir. Setelah itu mereka juga menanyakan hasil perjalanan Tan Yun apakah telah berhasil untuk membantai para murid sekte musuh. Yang sudahlah jelas hal itu telah sukses dilakukan oleh mereka semua. Kemudian Tan Yun meminta kepada semua murid yang baru datang ke sini untuk mencari tempat dalam melakukan sebuah pelatihan. Yang mana dalam waktu ke depan nantinya Tan Yun akan memanggil untuk melakukan perjalanan ke dalam jurang pemakaman. Setelah itu Tan Yun meminta kepada ketiga penjaga di sana untuk kembali menjaga formasinya karena dirinya juga akan berkultivasi. Waktu demi waktu terus berlalu, Tan Yun juga memulai pelatihannya, di mana ia kembali mengeluarkan kedua esensi api yang sebelumnya ia dapatkan. Tan Yun seperti biasa menempa tubuhnya menggunakan kedua api ini. Alhasil tak menunggu waktu lama lagi, Tan Yun pun berhasil untuk melakukan sebuah terobosan. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and seperti biasa, salam para jagoan.